Tuhanku segerakan kiamat. Ya Rabb aqimis sa'ah. Wahai Tuhanku segerakan kiamat. Aku tidak sabar untuk masuk ke dalam sesuatu yang telah Kau janjikan kepadamu. Surga itu jangankan masuk, kata para ulama, melihatnya saja sudah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Akan tetapi orang yang tidak baik, kata Nabi, ketika ditampakkan kepadanya neraka, begitu ketakutan yang mendalam, yang mengerikan, ketika itu dia berdoa kepada Allah, Ya Rabb, la tuqibis sa'ah. Ya Rabb, la tuqibis sa'ah. Wahai Tuhanku, jangan segerakan kiamat. Wahai Tuhanku, jangan segerakan kiamat. Aku tidak sanggup untuk masuk ke dalamnya. Begitu takut seseorang itu melihat tempatnya berada di surga, di neraka. Tapi orang yang ahli surga ketika itu ditampakkan surga, dia berharap apa? Segera. Kalau kita ditanya, kita ingin segera kiamat atau lama? Jangan dulu. Dan subhanallah para ayah muda semua. Dan subhanallah, orang yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, mereka masih berada di alam barzakh dengan segala kenikmatannya, dengan segala azabnya. Dan ketika kita wafat nanti, kita berada di alam barzakh, kita tidak pernah tahu berapa lama kita di sana. 100 tahun kah? 1000 tahun kah? 1 juta tahun kah? Miliaran tahun kah? Tidak ada yang pernah tahu. Kemudian kita melihat namanya kerusakan alam semesta, namanya apa? Hari kiamat. Kemudian kita digiring kepada mahsyar, dan subhanallah pada mahsyar itu begitu panjang. Salah satu riwayat mengatakan di padang mahsyar tersebut minimal 50.000 tahun. Dan Nabi kita mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tudna syamsu yawmal qiyamati 'anil khalqi bimiqdari. Sesungguhnya ketika seseorang itu atau seluruh manusia itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring oleh para malaikat kepada mahsyar, Allah mendekatkan matahari itu jaraknya 1 mil. 1 mil itu berapa kilometer? 1,6 kilometer. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim, dan dia bukan golongan orang yang berdoa untuk kejahatan dan dosa, kecuali Allah akan memberikan salah satu daripada 3 hal. Satu, kata Nabi, yustajabu lahu, Allah akan ijabah doanya di dunia. Ketika dia meminta sesuatu, Allah akan berikan, cepat atau lama, Allah berikan di dunia. Baik itu sesuai yang dia inginkan atau bertambah atau di bawahnya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, kemungkinan kedua, gara-gara dia meminta doa A, Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Misal, ya Allah, berikanlah aku mobil ini. Dia lama berdoa, tapi Allah baru memberikannya kepada mobil. Tapi karena doanya tersebut, Allah selamatkan dia dari terjadi gempa, kemudian yang seharusnya dia wafat di situ. Satu, dua, tiga. Ujungnya kilo.